السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله. نواصل درسنا في العقيدة الواسطية ونحن في مقدمة في المسائل التي لا بد منها في الشروع إلى هذا الكتاب. Masalah-masalah yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke dalam kitab ini. Dan kita sampai kepada yang ke-14, pembicaraan tentang firqah-firqah. Yang berikutnya adalah Al-Asy'ariyah. Sahih? Kita sampai Asy'ariyah. Asy'ariyah ini aliran Asy'ariyah. Kalimat Asy'ariyah nisbah kepada Abil Hasan Ali ibn Ismail Al-Asy'ari. Wa qad kana hadha al-madhhab thumma 'ada ila madhhab as-salaf. Beliau ini tadinya bermadhab dengan madhab tersebut, baru kemudian beliau kembali ke madhab salaf rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya dan mengampuninya. Wa ala ma kana alaihi al-imam Ahmad, dan beliau pun kembali kepada pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, pemahaman para salafus salih, pemahaman para imam-imam seperti Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan itu beliau tegaskan, kama sarraha bihada fi akhir hayatih, sebagaimana beliau tegaskan perkara ini di akhir hidupnya, sebagaimana dalam kitab terakhir beliau, yaitu kitab Al-Ibanah. Fa'ulima bihada أن انتساب هؤلاء إلى أبي الحسن صار انتسابا كذبا وزورا. Maka diketahui dengan ini bahwa penisbatan ajaran mereka kepada Abil Hasan Al-Asy'ari adalah penisbatan dusta, karena Asy'ari sendiri sudah bertaubat. Bahkan beliau umumkan taubatnya di mimbar. Beliau berkata, aku lepaskan pemahamanku dulu seperti aku melepaskan jubahku ini. Beliau lepas jubahnya dan mengatakan, aku lepaskan madhabku seperti aku lepaskan jubahku ini. Kemudian beliau berkata, aku mengikuti madhab salaf, mengikuti madhab Imam Ahmad, dan mengikuti madhabnya mereka para imam-imam ahlu sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Tetapi yang menyedihkan, pengikut-pengikutnya yang masih bermadhab dengan madhab sesat yang pertama tidak mau berubah, tidak mau ikut bertaubat, tapi tetap dalam madhabnya. Apa saja madhab dia sebelum bertaubat? Yang pertama, nafyus sifat ada sab'an minha, menolak sifat-sifat Allah hampir seluruhnya kecuali 7 saja. Ada pula yang mengumpulkannya menjadi 10.
Ada juga yang menyebutkannya 12. Ikhwan fillah azakumullah. Mengapa demikian? Karena dia terkena pemikiran Mu'tazilah, tetapi dia tidak menerimanya 100%, tetapi dia berkata yang masuk akal kita terima, yang tidak masuk akal kita tolak. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyendiri, wajar, masuk akal, kita terima. Sehingga dia membagi sifat menjadi sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat yang mesti ada pada zat Allah. Yang kedua, sifat yang mustahil, tidak mungkin ada pada zat Allah. Dan yang ketiga, sifat yang jaiz, boleh-boleh saja, bisa iya, bisa tidak. Tapi dikatakan sifat wajib, siapa yang mewajibkan? Dikatakan sifat mustahil, siapa yang memustahilkan? Dikatakan sifat jaiz, siapa yang menjaizkan? Akalnya sendiri. Oh, ini harusnya secara akal, namanya penguasa harus begini dong. Namanya Tuhan harus bisa menciptakan apapun. Maka dikatakan sifat wajib menurut akal. Masa Allah begini? Enggak mungkin. Masa Allah begitu? Enggak mungkin. Maka ada sifat mustahil. Mustahil menurut siapa? Menurut akal lagi. Dan itulah sebabnya akhirnya dia menolak sekian banyak sifat yang diterima hanya 7 saja, atau lebih, atau 10, atau 12. Yang kedua, al-qawlu bil qadari. Yang kedua, pemahaman Asy'ariyah mengingkari takdir. Sama seperti dikatakan oleh Jahmiyah, sama dengan apa yang dikatakan oleh Mu'tazilah. Al-qawlu bi khalqil Qur'an. Yang ketiga, berpendapat Quran itu makhluk. Apa makna Quran makhluk? Allah tidak memiliki sifat kalam. Karena Asy'ariyah juga menolak sifat kalam bagi Allah. Karena Asy'ariyah juga menolak Allah punya sifat kalam, maka mereka berkata Quran bukan ucapan Allah, makhluk. Astagfirullah. Sejenis dengan Jahmiyah, sejenis dengan Mu'tazilah. Wa kadza qauluhum fil imani ka qaulil Jahmiyah. Demikian pula ucapannya tentang iman, ucapannya seperti Jahmiyah. Kayak apa itu Jahmiyah? Yakni iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang, terus begitu. Ikhwan fillah a'azakumullah. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjuluki Asy'ariyah dengan mukhannasi Mu'tazilah. Apa mukhannas Mu'tazilah? Mukhannasi asalnya mu'annasina, banci. Orang-orang banci dari Mu'tazilah. Sesungguhnya Asy'ariyah ini Mu'tazilah cuma banci, pakai malu-malu. Sehingga pakai dikurang-kurangi dikit, pakai diperbaiki dikit. Kalau Mu'tazilah menolak sifat seluruhnya, dia menolak sifat kecuali kalau yang masuk akal, seperti apa? Wahdaniyah, seperti hayat, seperti wujud qidam baqa, mukhalafatul lil hawadisi, apa lagi? Ilmu hayat, terus itu saja. Sifat yang lain enggak diterima. Sifat kalam bagi Allah, enggak mungkin Allah berbicara, mustahil. Loh, ayat yang bilang wa kallamallahu Musa taklima, mengapa ditolak? Enggak mungkin Allah turun ke langit dunia. Hadis mutawatir yang menyatakan Allah yanzil ila sama'id dunya. Itu. Kalau gitu kalian seperti Mu'tazilah. Oleh karena itu dikatakan Mu'tazilah banci, muhannasi Mu'tazilah. Barakallahu fikum wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.